Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul Analisis Return Cost Ratio pada usaha tani padi sawah. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul Analisis Return Cost Ratio pada usaha tani padi sawah. Materi kita hari ini bersumber dari artikel yang dibuat oleh Freemar Rafael Welang, Joachim N. Kadumais, dan Marta M. Sendo tahun 2016 berjudul Analisis Pendapatan Usaha Tani pada Sawah berdasarkan musim panen di Kelurahan Taratara 1, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Agri Sosioekonomi Universitas Samratulangi, volume 12, nomor 2A, Juli 2016, halaman 107 sampai dengan 124. Saya ulangi, materi kita hari ini berjudul Analisis Return Cost Ratio pada usaha tani padi sawah. Materi kita ini bersumber atau diambil materinya dari sumber yaitu artikel yang dibuat oleh Freemar Rafael Welang, Joachim N. Kadumais, dan Marta M. Sendo tahun 2016 berjudul Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah berdasarkan musim panen di Kelurahan Taratara 1, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Artikel ini dimuat di dalam Jurnal Agri Sosioekonomi Universitas Samratulangi, volume 12, nomor 2A, Juli 2016, halaman 107 sampai 124. Artikel tersebut berbicara tentang penelitian dari 3 orang tersebut, Freemar Rafael Welang, Joachim N. Kadumais, dan Marta M. Sendo. Dan kemudian dari artikel itu diketahui hasil penelitiannya sebagai berikut. Jadi hasil penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata pendapatan usaha tani padi sawah yang dikelola oleh petani pada musim panen pertama sebesar Rp22.664.971 per hektar. Saya ulangi, rata-rata pendapatan usaha tani padi sawah yang dikelola oleh petani pada musim panen pertama sebesar Rp22.664.971 per hektar, dan pada musim panen kedua sebesar Rp18.541.100 per hektar. Saya ulangi, pada musim panen kedua sebesar Rp18.541.100 per hektar. Jadi ada penurunan nilai ya, dari kalau panen pertama dapatnya Rp22.664.971 per hektar. Pada musim panen kedua di tempat yang sama, di tanah yang sama adalah Rp18.541.100 per hektar. Kemudian nilai RC, return cost ratio-nya, nilai RC atau return cost ratio pada musim panen pertama ketika dihitung nilainya sebesar 3,46. Kemudian nilai RC, return cost ratio pada musim panen kedua turun, nilai RC-nya sebesar 2,83. Mengapa? Karena biaya produksinya sama tapi hasilnya menurun. Ya, biaya produksinya sama, tetapi pada musim panen pertama hasilnya adalah Rp22.664.971 per hektar, 22,6 juta begitu per hektar, sedangkan pada musim panen kedua hanya sebesar Rp18.441.100 per hektar. Jadi turun dari 22,6 juta menjadi 18,5 juta per hektar, sehingga kemudian kalau biaya produksinya sama berarti nilai return cost ratio-nya turun, nilai RC-nya atau nilai return cost ratio-nya menjadi turun dari 3,46 menjadi 2,83. Oleh karena nilai return cost ratio lebih dari 1, maka diketahui bahwa usaha tani tersebut memberikan keuntungan dan usaha tani tersebut layak dilanjutkan. Jadi meskipun nilai RC-nya turun, tetapi karena nilai RC-nya lebih dari 1, maka usaha tani tersebut dapat dikatakan menguntungkan dan usaha petani tersebut layak untuk dilanjutkan. Kemudian mari kita pelajari apa itu nilai RC. Nilai RC diperoleh dari analisis return cost ratio atau RC dengan rumus A sampai dengan R per C.
A itu return cost ratio, R itu return atau penerimaan, dan C itu cost biaya. Saya ulangi, rumusnya adalah A sama dengan R per C. Return cost ratio sama dengan return per cost. Bila nilai RC-nya sama dengan 1, usaha tani impas. Bila RC-nya lebih dari 1, usaha tani untung atau menguntungkan. Bila RC-nya lebih kurang dari 1, usaha tani rugi atau merugikan. Jadi itu cara menganalisis apakah usaha tani itu untung atau rugi. Kemudian mari kita lihat tentang produktivitas usaha tani. Pada musim panen pertama, produktivitasnya adalah sebesar 3.347 kg beras per hektar. Kalau langsung dihitung beras ya, 3.347 kg beras per hektar. Pada musim panen kedua diperoleh 2.857 kg beras per hektar. Atau kalau kita singkat biar lebih mudah, panen pertama dengan panen kedua menurun dari 3,3 ton menjadi 2,8 ton beras per hektar. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi iklim pada saat proses usaha tani. Jadi pada musim panen kedua iklimnya memang kurang menguntungkan dibandingkan pada saat panen pertama. Dan perlu diketahui bahwa dalam 1 tahun ada 2 kali tanam padi. Kemudian harga jual saat itu juga berbeda. Pada saat musim panen pertama, harga jual berasnya adalah Rp9.500 per kilogram, sedangkan harga jual berasnya pada musim panen kedua adalah Rp10.000 kilogram, Rp10.000 per kilogram. Ya, jadi ada penurunan. Musim panen pertama harganya Rp9.500 per kilogram beras, kemudian pada musim panen kedua harganya adalah Rp10.000 per kilogram beras. Catatannya atau yang bisa kita pelajari dari sini adalah ketika produktivitas menurun maka harga meningkat. Ya, kita lihat dari musim panen pertama ke musim panen kedua produktivitasnya menurun dari 3,3 ton beras per hektar turun menjadi 2,8 ton beras per hektar, dan karena itu maka harganya meningkat dari sebelum ketika panen pertama harganya adalah Rp9.500 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Itu rumus ekonomi ya. Ketika produktivitas menurun maka harga meningkat. Ketika ketika penyediaan menurun maka harganya meningkat. Demikian sahabat-sahabat sekalian materi yang kita bahas hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.